Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Perspektif Kafah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk menyampaikan opini terkait dengan apa yang saat ini penting bagi umat Islam, yaitu terkait dengan tugas mulia ulama, yakni menjaga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah orang-orang yang sangat diharapkan ketika Rasulullah, ketika para nabi sudah tidak diutus oleh Allah lagi. Karena itulah diharapkan para ulama itu membawa amanah, membawa tugas ini dengan sebaik-baiknya agar umat ini selalu tercerahkan, selalu lurus di dalam aktivitasnya, pemikirannya, dan selalu berupaya untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, topik yang barangkali sangat hangat untuk diangkat adalah terkait dengan isu-isu seputar satu abad, di mana ada upaya untuk penolakan terhadap sebagian dari syariat Islam, khususnya seputar khilafah. Kita ketahui bahwasanya syariat Islam itu telah menetapkan bahwasanya khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam. Masalah ini sudah sangat jelas, ya. Bisa kita kaji secara historis maupun secara akademis, sains, ya. Berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dalil-dalil syariat Islam sudah sangat jelas, ya, bahwasanya khilafah adalah bagian dari Islam yang kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, ya, baik yang kita bisa pahami, ya, dalam konteks mantuknya, ya, dalam konteks lafaz-lafaz yang secara langsung kita bisa pahami, ataupun dalam konteks mafhumnya, yaitu makna yang terkandung di dalam lafaz itu sudah sangat jelas bahwa khilafah adalah bagian dari syariat Islam. Ketika ini sudah kita dapatkan bahwa khilafah adalah bagian dari syariat Islam, maka ketika ada upaya untuk melecehkan khilafah, itu pada dasarnya adalah melecehkan syariat Islam. Sebagaimana kalau ada orang melecehkan tentang hukum sholat, maka pada dasarnya juga melecehkan bagian dari syariat Islam. Nah, karena itulah persoalan ini harus kita luruskan, ya, bahwa khilafah adalah bagian dari syariat Islam. Kita tidak selayaknya menjadi bagian dari orang yang melecehkannya. Yang kedua adalah bahwa sistem khilafah itu secara historis diketahui oleh publik, ya, yang kalau dalam konsep hadis itu kan beritanya adalah berita yang mutawatir, ya, dari generasi ke generasi sudah sangat jelas, ya. Bahkan bukan hanya kaum muslimin yang mengetahuinya, tapi orang-orang kafir pun mengetahuinya. Orang-orang barat tahu persis bahwa berabad-abad umat Islam berada di bawah naungan khilafah, yang mereka bahkan hidup di masa keemasannya, ya, dan bahkan sistem ini telah mencapai satu peradaban emas di dalam dunia, ya. Bukan hanya berpengaruh pada kaum muslimin, tapi juga pada dunia secara keseluruhan. Nah, jadi secara historis ini sudah kita dapatkan. Karena itu kalau ada pihak yang menolak, ya, sungguhnya ini adalah pemikiran yang ahistoris, ya. Dan karena itulah para ulama diberi amanah, ya, sebagai bagian dari syariat Islam. Para ulama diberi amanah untuk menjadikan atau menjaga persoalan syariat ini, ya, agar pemikiran umat itu tetap jelas, tetap paham bahwasanya ini adalah bagian dari syariat Islam, dan termasuk juga mengembangkan, ya,
metode-metode di dalam dakwah agar dalam berbagai perubahan-perubahan masa, perubahan zaman ini umat tetap bisa mengikutinya ya, dan bisa memahaminya. Seperti sekarang dengan proses teknologi yang sudah sangat berkembang ya, media yang sudah sangat besar kemajuannya, ini bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan dalam rangka untuk bisa memahami berbagai konsep syariat Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam hasanah Islam ya, bahwasanya khilafah itu merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin ya. Di dalam salah satu ta'rif dinyatakan ya, bahwa al-khilafatu hiya ri'asatun 'ammatun lil muslimin jami'an fid dunya liqamati ahkami syar'il islami wa hamli da'watil islamiyah ilal alam. Bahwasanya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan di dunia ya, dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum syara, hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi inilah realitas syaratnya ya, realitas secara syariat Islam, tugas yang memang diamanahkan kepada tegaknya sistem Islam, yaitu khilafah. Karena itu kalau tidak ada, maka akan banyak sekali syariat Islam yang dalam konteks melaksanakan atau mewujudkan syariat Islam itu tidak bisa diwujudkan, atau sulit diwujudkan, atau tidak optimal di dalam mewujudkannya. Karena itu khilafah sungguhnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan hukum-hukum Islam ya, sehingga apa yang sering kita nyatakan rahmatal alamin itu bisa tercapai. Kalau tidak ada pelaksanaan hukum, ya sulit terbayangkan, sulit tergambarkan bahwa rahmatan alamin itu bisa diwujudkan. Dan khilafah telah berlangsung dalam kurun yang sangat panjang ya, dari masa setelah Rasulullah ya, di mana masa Rasulullah sering disebut sebagai masa kenabian ya, masa nubuwah, kemudian digantikan oleh para khalifah berikutnya ya, Khulafaur Rasyidin ya, kemudian generasi Bani Umayyah, generasi Bani Abbasiyah ya, dan seterusnya sampai Utsmaniyah, dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 ya. Jadi praktis memang kalau sejak itu sampai sekarang ya kira-kira 1 abad 1 tahun ya. Nah, cuma persoalannya ketika 1 abad tidak adanya khilafah dan 1 abad ada momentum ya, satu gerakan kemudian mengarahkan kepada penolakan terhadap syariat Islam, dalam konteks ini adalah khilafah, itu sesuatu yang miris bagi kita ya, bahwa 1 abad tidak ada khilafah harusnya membangkitkan selama 1 abad ini umat Islam terombang-ambing ya, terombang-ambing, tidak ada yang bisa menaungi mereka ya, dimana kemudian sebagaimana pada masa sebelum Islam itu terjadi kembali ya, perpecahan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin itu terjadi, kemudian juga kaum muslimin dinodai oleh pihak lain ya, umat Islam tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga kehormatannya dan sebagainya. Jadi itulah realitas setelah tidak adanya khilafah. Nah, persoalan yang terjadi sebagaimana yang bisa kita lihat di saat-saat ini, misalnya yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Palestina, ya, yang terjadi di berbagai wilayah negeri kaum muslimin, khususnya di Timur Tengah. Nah, sungguhnya itu justru muncul setelah tiadanya khilafah. Jadi bukan karena khilafah kemudian mereka bercerai-berai, mereka perang dan sebagainya. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketiadaan khilafah menyebabkan mereka dikuasai oleh pihak asing, mereka diadu domba oleh pihak luar ya, dan menyebabkan mereka bercerai-berai, saling berperang ya, dan akhirnya mereka merosot kewibawaannya, merosot kehormatannya, merosot kekuatannya, dan akhirnya lemah dan dikuasai oleh pihak-pihak asing. Jadi yang harus kita kembalikan ya, pemahaman bahwasanya khilafah itu adalah warisan Rasulullah SAW ya. Sebagaimana di dalam banyak hadis ya, dinyatakan, dan juga secara nyata bahwa setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan
khalifah ya. Yang khalifah itu kemudian berlangsung terus berganti ya, ketika khalifah yang sudah ada itu wafat ya, maka kemudian digantikan oleh khalifah yang lain. Artinya bahwa realitas ini adalah bahwa sistem khilafah adalah warisan Rasulullah SAW. Sejarah juga telah mencatat ya banyak satu kemajuan yang luar biasa ya, yang tidak tergambarkan ketika sistem sebelumnya itu ada ya, yaitu sebelum sistem Islam itu diwujudkan ya. Pada saat Barat dalam kondisi jauh dari peradaban yang tinggi ya, maka justru Islam telah tampil dalam peradaban yang luar biasa. Kehidupan kaum muslimin yang juga hubungan antara muslim dan non muslim yang juga sangat erat ya, atas dasar saling menghormati dan sebagainya, itu telah diwujudkan di banyak wilayah. Karena itu kalau ada tuduhan bahwa sistem Islam ketika diwujudkan itu akan menjadikan pihak lain yaitu non muslim itu ditindas dan sebagainya, ini adalah sebuah pemikiran yang justru berseberangan, yang tidak ada realitasnya. Yang ada justru baliknya, di masa-masa sistem Islam diterapkan, maka berbagai agama yang ada itu dilindungi ya, selama mereka menyatakan untuk ya bersama-sama hidup di dalam naungan ya, yang diatur dengan sistem Islam. Nah, itulah yang penting ya dalam satu abad ini ya, yaitu tidak adanya khilafah. Justru peran ulama seharusnya adalah menjaga dan mengembalikan ya, pemikiran umat agar mereka rindu dan cinta kepada syariat Islam ya. Dalam hal ini khususnya adalah sistem khilafah. Nah, kita bisa mengikuti di dalam banyak kitab ya yang ditulis oleh para ulama muktabar ya. Dan ini adalah para ulama-ulama yang kita kenal ahlu sunnah wal jamaah ya, bahwasanya mereka bersepakat bahwa sistem Islam ya, sistem khilafah adalah sesuatu yang harus diwujudkan ya. Di antaranya adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi ya, beliau menyatakan bahwasanya wa jama'u ala annahu yajibu alal muslimina nasbun khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Jadi mereka berijma ya, jadi para ulama ya, ini ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk mengangkat khalifah, dan kewajiban ini adalah kewajiban syara ya, bukan berdasarkan akal. Jadi syariat Islam sudah sangat jelas bahwasanya tuntutan-tuntutan berdasarkan dalil-dalil syariat adalah bahwa kaum muslimin wajib untuk berada di dalam sistem yang dengan sistem itu syariat Islam bisa diterapkan. Nah, itu yang seharusnya dalam konteks satu abad ini umat Islam berada kembali ya untuk bisa mewujudkan tegaknya sistem Islam. Dan yang harus dipahami adalah bahwa sistem Islam tidak akan menjadikan pihak-pihak lain itu menjadi pihak yang didolimi ya. Jadi kalau ada pihak ya, atau pemikiran yang mengatakan bahwa ketika syariat Islam ditegakkan akan terjadi kedoliman terhadap umat yang lain, ini adalah pemikiran yang bertentangan dengan fakta ya. Nah, karena itulah harus melihat realitas sejarah itu secara cermat ya, bahwa kehancuran, peperangan yang terjadi saat ini itu bukan karena sistem Islam ya, tapi ketika justru sistem Islam itu dibubarkan, sistem Islam itu dihilangkan. Nah, yang kedua adalah fakta-fakta yang terjadi yang justru itu bukan karena Islam, nah tidak boleh dijadikan fakta ya, yang kemudian dijadikan media untuk menuduh penerapan syariat Islam. Di antaranya adalah berdirinya ISIS. Nah, ISIS itu kalau kita kaji ya, kalau kita cermati ya, tentu bukan lahir dalam konteks penerapan syariat Islam. Faktanya mereka justru banyak melakukan pelanggaran syariat Islam. Oleh karena itu, kenapa hal yang semacam ini justru menjadi alasan bahwasanya
kalau sistem Islam diterapkan maka akan terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS, padahal itu bukan bagian dalam penerapan syariat Islam. Demikian pula kalau kita lihat di dalam sejarah masa lalu yang memang ada beberapa masa ya, di mana ketika syariat Islam itu diterapkan ada penyimpangan-penyimpangan ya. Tapi konteks yang terjadi pada saat itu justru adalah penyimpangannya atau lemahnya penerapan syariat Islam ya. Bisa atau tatbik, remahnya atau salah atau rusaknya di dalam penerapan syariat Islam. Bukan ketika syariat Islam itu diterapkan secara sebenarnya. Karena itulah kalau kita ingin menjadikan rujukan sistem khilafah ya di masa Khulafaur Rasyidin ya. Adapun di masa-masa setelahnya bagian yang baik kita jadikan teladan ya, nah bagian yang buruk sesuai dengan Islam maka tidak perlu kita jadikan acuan ya. Barangkali itu sebagai peringatan kita ya, atau muhasabah kita ya, 1 tahun atau 100 tahun atau 1 abad ya tidak adanya khilafah yang oleh sebagian kalangan itu justru menjadikan 1 abad dalam rangka untuk menghilangkan jejak sistem Islam ya. Nah tapi sesungguhnya di sini pun kita jadi tahu bahwasanya mereka sesungguhnya juga memahami bahwa sistem khilafah itu ada di dalam Islam yang 1 abad ini kemudian diupayakan untuk dihapus atau dihilangkan. Yang lebih lucu adalah dihilangkan dan kemudian diganti dengan sistem yang bukan dari Islam. Kalau sistem Islam saja kita terapkan, kalau ada kekurangan berarti ada kemungkinan kita pahalanya akan berkurang ya, atau bahkan tidak berpahala kalau memang terjadi penyimpangan ya. Maka kalau itu bukan berasal dari Islam ya, kita akan bisa berharap dapat pahala dari mana ya. Lalu kita berharap pahala itu kan dari Allah. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dan yang memberikan pahala adalah Allah, maka apa yang diharapkan adalah yang dilakukan kita itu sesuai dengan yang dilakukan atau yang dikehendaki oleh Allah. Kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa berharap mendapatkan pahala. Nah ini untuk aktivitas yang kita lakukan. Dan yang kedua tentu adalah kita sebagai orang-orang yang beriman yang tahu persis bahwa di akhirat nanti setiap kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka apa yang kita lakukan tentu adalah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Yang menghakimi kita nanti adalah Allah. Yang menetapkan kita akan dimasukkan ke surga, ke neraka adalah Allah SWT. Maka tidak ada jalan lain kecuali yang kita lakukan adalah sesuai yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Kalau tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya tentu bagaimana kita bisa berharap bahwa Allah itu ridho. Dan kalau Allah tidak ridho, bagaimana kita bisa berharap bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Barangkali itulah pemirsa perspektif kafah yang dimiliki oleh Allah. Semoga kita menjadi bagian dari umat Islam yang memahami ya, dan kemudian mencintai syariat Islam. Wujud dari kecintaan kita terhadap syariat Islam adalah eksistensi syariat Islam itu bisa diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita menjadi muslim yang setiap langkahnya itu langkah yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.